Dua anak yang menjadi korban penganiayaan dengan dibakar oleh ayah kandungnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit PMC Pekanbaru, Riau. Para korban mengalami trauma dan sakit hati dengan perbuatan keji sang ayah. Dua remaja yang dibakar ayah kandungnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit PMC Pekanbaru Medical Center, Pekanbaru, Riau. Kondisi salah seorang anak, Wandi, semakin membaik karena sudah 2 kali menjalani operasi. Sementara adik Wandi telah pulih dan diperbolehkan pulang. Namun meski demikian, kondisi mental keduanya mengalami trauma berat. Kalau ke Wandi sendiri, aku ngomong aku tak mau pulang, aku takut di rumah. Jadi kalau seperti saya selaku ibunya mau kemana saya bawa kan, nah, otomatis ke sana juga saya berikan arahan, kita insya Allah nggak apa-apa. Harapan kita Pak sekarang juga. Harapan saya anak saya bisa pulih seperti semula, dapat kuliah seperti semula, yang sekolah bisa sekolah seperti semula. Polsek Tenayan Raya bersama Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak Riau memberikan pendampingan psikologis terhadap sang anak. Menghadapinya, yaitu apakah ada gangguan-gangguan mungkin secara mental terhadap anak-anaknya yang mungkin takut api, mungkin dari Lembaga Bantuan Perempuan dan Anak bisa juga mempersiapkan bantuan psikolog untuk mendampingi sampai keluar dari ketakutan-ketakutan yang terjadi pada anak-anaknya yang langsung melihat kejadiannya saat itu. Jadi saat ini anak yang sedang dirawat ini takut melihat api. Nah, mungkin itu sangat membantu pendampingan dan kita akan buatin surat nanti. Peristiwa pembakaran ayah ke anak kandungnya sendiri bermula saat para korban membela ibunya yang sedang bertengkar pada 29 Januari lalu. Cekcok mulut itu terjadi diduga lantaran pelaku tidak mau digugat cerai. Sejak proses cerai, pelaku kerap marah dan tidak memperbolehkan sang istri tinggal serumah. Pelaku yang sudah diringkus di Polsek Tenayan ternyata juga berencana menghabisi nyawa istrinya. Dari Pekanbaru Riau, Arif Budiman, Sony Chandra, TV One mengabarkan. Polisi bersama Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak Riau telah memberikan pendampingan psikologis terhadap dua remaja korban kekerasan oleh ayahnya sendiri. Lalu apakah kesehatan jiwa dari si pelaku pembakaran sudah dilakukan? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Kapolsek Tenayan Raya Kompol Manapar Situmeang. Selamat petang Pak Kapolsek. Selamat petang Mbak Ken. Ya, Pak Kapolsek, apakah kesehatan jiwa dari A, si pelaku pembakaran ini sudah dilakukan Pak? Bagaimana hasilnya? Mohon izin Mbak, untuk tersangka yang saat ini kita tahan tidak menunjukkan gejala-gejala adanya perilaku menyimpang ataupun stres ataupun depresi. Dan kita dari penyidik masih nyambung dan masih bisa tersangka tersebut menjawab dengan baik segala pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik. Dan dari semua tahanan kita masih menyatakan bahwasanya tersangka itu masih waras Mbak. Jadi tidak ada keanehan-keanehan yang mau mengharuskan Polsek Tenayan Raya memberikan tes kejiwaan kepada tersangka tersebut Mbak. Demikian. Oke. Baik, kalau begitu Pak Manapar, A ini kan juga sempat gelap mata, mengancam dengan memantik api dari korek. Apakah dari perkembangan kasus yang sudah diketahui, ditemukan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di waktu-waktu sebelumnya? Baik Mbak, jadi sebagaimana yang kita dari hasil BAP yang selama ini kita lakukan, bahwasannya tersangka itu selama ini sudah pisah ranjang dengan istrinya dan selama ini bahkan rumah yang ditempati pun berpisah Mbak, pisah rumah juga Mbak. Jadi bukan hanya pisah ranjang, namun pisah rumah juga. Namun untuk proses perceraian masih tetap suami istri. Nah di situ. Jadi selama ini si istri kerap
tidak membukakan pintu kepada suaminya, dan itu yang membuat suaminya itu seperti marah atau dongkol. Kita kok suami istri kok saya nggak bisa dikasih masuk ke rumah. Mungkin memang ada permasalahan kedua suami istri tersebut, tetapi untuk perceraian masih belum terjadi, Mbak. Seperti masih pisah ranjang seperti itu, Mbak. Dan dari BAP yang sudah berulang kali kita lakukan, si tersangka selalu menyatakan, saya tuh Pak berpikiran bahwasanya angin itu tidak dapat membawakan api. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi seperti ya dia merasa yang dibelinya itu adalah minyak tanah seperti itu, Mbak. Minyak tanah dan dia hanya pengen menakut-nakuti dengan mansis tersebut. Nanti kamu saya bakar, nanti kamu saya bayarkan. Demikian, Mbak, dari pengakuan tersangka, Mbak. Oke, tapi Pak Kapolsek kalau tadi disampaikan dalam memberikan keterangan pelaku ini bisa dibilang stabil, kemudian kondisi psikologisnya. Stabil, ya benar. Stabil Benar, kondisi psikologisnya. Nah, artinya Pak Kapolsek ketika melakukan tindakan ini dilakukan secara sadar oleh pelaku? Ya, jadi dari hasil gelar perkara kami, Mbak, jadi si tersangka ini dengan sadar membeli pertalite 1 liter. Dan dengan sadar membeli mancis juga, Mbak. Nah, dengan sadar, dengan tujuan akan mengancam istrinya. Jadi dia berpikir kalau misalnya diancamnya mau dibakar rumah, jadi dia nanti akan dikasih masuk ke rumah gitu loh, Mbak. Mungkin akan memperbaiki keadaan hubungan rumah tangga mereka gitu, Mbak. Kepikiran si tersangka ini, Mbak. Baik, kita tunggu tentunya penanganan kasus ini. Terima kasih Kapolsek Tenayan Raya, Kompol Manapar Situmeyang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.